kami akan membuat video mengenai nilai yang terkandung dalam Pancasila pada sejarah bangsa Indonesia. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A dengan prodi D4 Kimia Terapan. Nama saya Nani Naya Lomo dengan NIM 251755033. Saya Zaskia Bumi Umari dengan NIM 251755023. Saya Jaslin Siska Zaluku dengan NIM 251755013. Dengan saya Cynthia Tripani Site dengan NIM 251755030. Saya Zuriana Zahra dengan NIM 251755032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia sejak zaman dulu sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan, seperti kepercayaan animisme, dinamisme, hingga masuknya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sejarah mencatat meskipun terdapat beragam agama dan kepercayaan, bangsa Indonesia bisa tetap hidup berdampingan. Contohnya seperti kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, yaitu Majapahit, Sriwijaya, Demak, dan lain-lainnya. Sila pertama ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat berbeda-beda agama, tetap bersatu di bawah kedasaran Pancasila, yaitu ketuhanan. Pada saat perumusan Pancasila, para pendiri bangsa sepakat menghapus perbedaan yang dapat memecah, lalu menggantinya dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Saya akan menjelaskan makna dari sila kedua yang terkandung dalam Pancasila pada sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu penolakan terhadap penjajah dan penindasan. Bangsa Indonesia menegaskan bahwa seluruh manusia, termasuk bangsa Indonesia itu sendiri, harus memiliki hak untuk hidup merdeka dan bermartabat. Yang kedua, menjunjung nilai kesatuan yang beragam. Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Dalam sejarah Pancasila, termasuk sila kedua, ini menjadi dasar untuk membangun kehidupan yang saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Adapun contoh penerapan sejarah, yang pertama pembentukan BPU, PKI, dan PTKI. Proses ini merupakan proses kemerdekaan yang dimana tidak hanya bertujuan untuk bebas dari penjajah, tetapi juga membentuk negara yang adil dan beradab. Yang kedua, konstitusi dan hukum Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang dimana ini merupakan bagian dari sila kedua. Dan yang terakhir, gerakan kemanusiaan dan bantuan sosial. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang saling gotong royong dan membantu sesama, terutama di masa sulit seperti bencana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna sila ketiga yang terkandung dalam Pancasila pada saat sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, itu ada rasa cinta terhadap tanah air. Nilai ini mendorong pengembangan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga menekankan pentingnya mengembangkan persatuan Indonesia yang dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun contoh penerapannya, yaitu yang pertama, perjuangan kemerdekaan. Sila ini terwujud dalam semangat para pahlawan yang bersatu dari berbagai daerah dan latar belakang untuk memperjuangkan dan merebut kemerdekaan dari penjajah. Yang kedua, itu ada membangun jati diri bangsa. Sila ketiga menjadi landasan dalam proses pembentukan jati diri bangsa pasca kemerdekaan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang utuh dan berdaulat. Saya di sini ingin membahas tentang nilai yang keempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yang pertama tadi saya ambil, yaitu memprioritaskan musyawarah. Nah, di sini keputusan-keputusan penting harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bersama, bukan melalui suara atau voting atau paksaan dari orang-orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan negara dan masyarakat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Contoh dalam sejarah bangsa Indonesia dalam sila keempat Pancasila memiliki nilai yang sangat penting dalam proses pembentukan dan perjalanan bangsa Indonesia, tercermin dalam sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia sangat bergantung pada peran wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, serta partisipasi rakyat dalam permusyawaratan untuk mengambil keputusan. Akan menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ada nilai keadilan. Dalam sejarah, bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah. Yang kedua, ada nilai persamaan hak. Mereka semua warga negara memiliki kedudukan sama tanpa memandang status, jabatan, agama, ras maupun golongan. Yang ketiga, ada nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Sejak masa perjuangan, rakyat Indonesia terbiasa untuk saling membantu satu sama lain, contohnya dalam melawan penjajahan. Yang keempat, nilai kesejahteraan dan pemerataan. Pemerintah dan rakyat berupaya agar hasil pembangunan dan kekayaan alam merata dapat dinikmati semua orang dan tidak hanya segelintir orang. Yang kelima, ada nilai nasionalisme yang berkeadilan. Perjuangan bangsa menekankan bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk kaum elit, namun untuk seluruh rakyat Indonesia agar semua merasakan merdeka dan sejahtera. Contohnya ialah perjuangan rakyat melawan penjajah seperti perlawanan rakyat Sukarno. Yang kedua, ada perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa keadilan harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, ada pembagian tanah pada tahun 1960. Yang keempat, ada program pembangunan Orde Baru. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.